UMKM, koperasi, dan OJK kayak gitu. Apakah dia masuk ke aturannya OJK atau Kementerian UMKM Koperasi kayak gitu. Nah itu yang perlu diperjelas. Nah inilah yang mungkin jadi pembeda antara koperasi dengan BMT. Nah kalau untuk perbedaannya sebenarnya dari perbedaan sendiri itu hampir sama ya, karena biasanya kita katakan koperasi syariah itu ya BMT gitu, karena kan dalam lembaga hukum atau mungkin payung hukumnya untuk mendirikan sebuah BMT itu biasanya mengikuti syarat-syarat dari pendirian koperasi kayak gitu. Tinggal mungkin prinsip-prinsipnya berbeda. Kalau koperasi ada yang konven, tapi kalau BMT kan ya pasti syariah lah kayak gitu, prinsip-prinsip syariahnya. Nah kalau untuk koperasi syariah sebenarnya BMT itu bisa didirikan dengan status bukan koperasi syariah gitu. Ada mungkin status-status lain yang bisa jatuhnya ke lembaga keuangan mikro kayak gitu. Jadi ini kan yang bedakan antara dia di bawah OJK atau mungkin di bawah Kementerian Koperasi. Nah ketika dia mau mendirikan BMT sebagai status koperasi, berarti dia harus mengikuti persyaratan koperasi. Ketika dia mau mendirikan sebagai lembaga keuangan syariah mikro, itu berarti harus lewat di OJK dan itu diawasi oleh OJK. Nah mungkin perbedaannya sih bisa kita katakan koperasi yang BMT yang bukan dengan status koperasi, mungkin koperasi syariah itu dia tidak menjalankan fungsi tamwilnya kayak gitu. Tamwil itu fungsi sosialnya kayak gitu. Jadi tapi kalau di BMT itu ada fungsi sosial. Jadi BMT juga bisa mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf kayak gitu. Itu dikelola juga. Kayak gitu itu mungkin perbedaannya. Oke, baik, sangat jelas ya yang menjadi perbedaan antara BMT dan koperasi gitu kan. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan yang kedua terkait dengan karena berhubung kita dilanda pandemi yang belum tahu kapan ini berakhir gitu kan. Nah, tentu kita merasakan ada kekhawatiran seperti apakah harapannya ke depan. Apakah BMT ini memiliki harapan yang baik ke depan di tengah pandemi yang ada ketidakjelasan kapan ini berakhir gitu kan. Ya. Kalau harapan mungkin jatuhnya ke ini ya teman-teman, solusi ya. Solusi kondisi BMT sekarang biar tetap bisa survive di masa pandemi ini gitu. Jadi ini memang perlu banyak bantuan beberapa institusi atau mungkin stakeholder untuk membantu BMT Indonesia. Apalagi kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu ada APSINDO, Asosiasi BMT bukan APSINDO. Iya, BMT seluruh Indonesia. Jadi itu yang menjadi yang harus dikuatkan kayak gitu. Itu yang perlu dikuatkan oleh khususnya untuk pemerintah ya, untuk saran untuk pemerintah. Nah, untuk mungkin beberapa solusi untuk BMT yang pertama kita bisa bagi dua sih, ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka menengah. Kalau jangka pendeknya mungkin ada bantuan likuiditas ke BMT-nya langsung, itu kan bisa diberikan oleh pemerintah selaku pengawas dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Itu bentuknya bisa seperti itu. Terus bisa juga bansos, bantuan sosial untuk para pengurus atau mungkin pegawai yang ada di BMT, karena kan mereka juga butuh uang ketika BMT-nya mati atau mungkin tidak ada operasi yang ada di BMT tersebut, ya keuntungan yang dapat oleh BMT itu bakal tidak ada, dan itu akhirnya para pegawai ya bisa jadi terjadi PHK lagi atau mungkin ya pemecatan pegawai tenaga kerja di BMT. Terus mungkin jangka menengahnya yang pertama itu bisa kita lihat dari sisi laporan keuangan. Itu kita perlu perhatikan juga dari laporan keuangan BMT yang harus diawasi dari sekarang kayak gitu, karena kan memang salah satu permasalahan dari BMT juga seperti itu. Jadi laporan keuangan terus penyusunan laporan keuangan itu biasanya agak terkendala atau mungkin kesusahan karena memang kualitas dari SDM-nya yang sangat kurang. Terus solusi untuk jangka menengah yang kedua itu bisa memanfaatkan teknologi, karena kan memang
kondisi sekarang kan BMT ada physical distancing ya. Jadi salah satu program unggulan di BMT itu ada pemberdayaan kan, pemberdayaan untuk UMKM. Nah tapi kalau misalnya dia ada physical distancing ya, pemberdayaannya nggak jalan, atau mungkin pertemuan langsung dengan para nasabah yang dibiaya itu tidak jalan, akhirnya ya itu tersendat lagi kayak gitu, kredit macet lagi kayak gitu. Nah itu yang perlu mungkin pengembangan teknologi dari BMT ini harus dimulai dari sekarang, meskipun nanti setelah kondisi pandemi ini masih bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Itu mungkin solusi-solusi yang harapannya bisa memberikan sedikit titik terang untuk BMT bisa tetap survive di kondisi masa pandemi sekarang ini. Oke, baik, Pak Fres. Oke, sangat luar biasa ya. Kemudian nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mas, terkait dengan untuk dalam kedepannya nih, atau yang sudah jalan saat ini, apakah ini BMT sudah memberikan satu kontribusi yang sangat signifikan, sehingga apakah BMT ini dapat memberikan satu kemakmuran untuk masyarakat gitu kan? Seperti apa alurnya gitu kan? Apakah BMT ini mampu memberikan satu kesejahteraan sosial buat masyarakat, mungkin terkhusus dari masyarakat yang sangat rentan terhadap dampak dari pandemi ini gitu. Ya kalau untuk peran dari BMT kepada masyarakat, memang ini yang perlu ditingkatkan gitu. Karena sebelum kita berbicara tentang peran dari BMT untuk kesejahteraan masyarakat, kita harus memperhatikan juga kesejahteraan dari BMT itu gitu. Ya tadi mungkin solusi-solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah atau mungkin lembaga-lembaga yang menaungi dari BMT itu gitu. Nah kalau BMT-nya sudah sejahtera, insya Allah banyak kontribusi atau mungkin manfaat yang bisa diberikan oleh BMT kayak gitu. Karena yang kita ketahui bahwasanya BMT ini pertama dia tidak hanya memberikan pembiayaan kepada UMKM atau mungkin individu yang mempunyai usaha, tapi juga dia mengelola dana sosial. Dana sosial ini kan kita tahu bahwasanya dana zakat, infak, sedekah itu sangat potensi di Indonesia sangat besar kan. Kalau kita tahu zakat yang hampir sekitar 200 triliun, terus belum lagi dana wakaf itu wakaf tunai, terus ada wakaf tanah, belum lagi dana infak yang ada di masjid dan lain-lain. Nah, ini mungkin salah satu yang harus media yang harus dioptimalkan di Indonesia dalam pengumpulan dana-dana sosial itu. Karena kan kita ketahui ya, contoh misal kondisi sekarang di Indonesia ini kan banyak platform-platform yang bentuknya sociopreneur atau mungkin lebih ke sosial kayak gitu. Misal kayak ada platform kitabisa.com atau apapun itu yang sejenis itu bisa membantu banyak orang, dan itu kita lihat bahwasanya Indonesia ya masyarakatnya atau orang-orangnya baik-baik semua kayak gitu, sangat ringan dalam menolong kayak gitu, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh BMT kayak gitu. Apalagi potensi ZIS dan wakaf yang ada di Indonesia ini sangat besar, itu yang mungkin bisa memberikan manfaat lebih. Jadi nggak hanya sebatas pembiayaan terus pemberdayaan, tapi dana-dana sosial itu bisa dikelola sama BMT juga, jadi itu manfaatnya sangat besar pastinya. Baik, Masya Allah, biasa sekali ya diskusi kita pada kesempatan ini. Mungkin sudah tibalah kita pada akhir dari sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, terkait dengan apa yang menjadi konklusi dari diskusi kita adalah di tengah pandemi ini gitu kan, seperti apa sih masa depannya BMT. Nah, tentunya ada yang menjadi pokok-pokok permasalahan pada BMT, yaitu terkait dengan ada permasalahan internal dan juga permasalahan eksternal. Nah, permasalahan internal mungkin terkait dengan kesejahteraan dari anggota-anggota dari BMT itu yang harus diperhatikan juga gitu kan. Kemudian ada permasalahan dari terbatasnya aktivitas antara
anggota-anggota atau pengurus dari BNP tersebut gitu kan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut ada tadi yang disampaikan, solusi-solusi yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu memaksimalkan potensi teknologi gitu kan. Jadi segala pengorganisasian atau manajemen terkait dengan seperti apa pengelolaan dana-dana yang ada di BNP itu ya kita manfaatkan teknologi gitu. Itu pada intinya gitu kan. Nah, mungkin itu saja terkait dengan diskusi kita terkait dengan BNP pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Manjalin dan Resna Sporjan mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Robani bisa takbir. Allah Akbar.